Ini katanya toleransi, menggaung-gaungkan toleransi ya. Toleransi digaung-gaungkan, tetapi belum siap menerima perbedaan. Aneh jadinya ya, jadi bertolak belakang. Bisa saja sebenarnya kalau ini mah ya, kalau kiainya ini, kalau ustadz salafi ini menyuruh jamaahnya itu melawan, pasti melawan. Kan kata mereka mah diam, diam, diam. Kenapa kira-kira mereka diam? Karena mereka tidak mau melayani orang-orang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang makna talbis dan gurur. Disebutkan di sini bahwa talbis adalah menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Dan gurur yaitu sejenis kebodohan yang mengakibatkan seseorang meyakini suatu kesalahan sebagai kebenaran dan suatu keburukan sebagai kebaikan. Contohnya kemarin, ya, rame-rame datang menolak pembangunan masjid. Bayangin, ya, keburukan yang dianggap kebaikan. Kebatilan dalam bentuk kebenaran. Bayangin, masjid, pembangunan masjid ditolak rame-rame. Nah, ketika mereka demo itu, apa yang mereka baca? Sholawat. Mereka berzikir. Coba bayangin. Ini pembangunan masjid. Masya Allah. Ini aneh bin ajaib ini. Aneh pisan pokok nama ini. Ya. Lalu kemudian apa lagi? Membubarkan kajian. Kajian dibubarkan, bayangin, aneh jadinya. Coba. Mereka yakini itu adalah kebenaran. Membubarkan kajian tersebut, mereka yakini adalah suatu kebenaran. Padahal itu tuh kebatilan. Nah, ini yang dimaksud dengan talbis dan gurur ini. Disebabkan oleh apa kira-kira melakukan demikian? Karena kebodohan mereka. Nah, dan mau terprovokasi oleh sebagian oknum. Kita mah ada aneh, sebagian dari kita ini. Gereja dijaga ya dengan baik, sedangkan pembangunan masjid ditolak. Aneh kan jadinya. Apa namanya juga pengajian. Pengajian dibubarkan. Baca takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil sholawat. Kajian dibubarkan. Kajian membahas apa coba? Membahas tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aneh ini di kita. Aneh betul. Ini katanya toleransi. Menggaung-gaungkan toleransi ya. Toleransi digaung-gaungkan. Tetapi belum siap menerima perbedaan. Aneh jadinya ya. Jadi bertolak belakang. Mereka menggaung-gaungkan toleransi. Toleransi, kita harus toleransi dalam ini dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka mendapati ada seorang kiai, ada sebuah kelompok misalkan, ada sebuah pemahaman yang berbeda dengan dia, langsung saja nih main bubarkan. Padahal yang namanya toleransi, ya sudah, terima saja. Apabila kita ingin membantah, silahkan bantah dengan ilmu, bukan dengan otot, bukan dengan mengadakan massa ya, mengumpulkan massa lalu kemudian membubarkan kajian tersebut, lalu kemudian menolak pembangunan masjid tersebut. Ini yang tidak baik, yang hal demikian, ya. Kalau misalkan kita berbeda pendapat, ya bantah lagi dengan pendapat kita. Pendapat kalian, silahkan kalian sampaikan kepada masyarakat. Lihat orang-orang terdahulu, para ulama-ulama terdahulu, ketika ada sebuah buku ya, yang misalkan di sana tidak sesuai dengan pemikiran mereka, maka mereka bantah dengan buku juga, bukan dengan otot. Tidak ada ini sejarahnya kita melihat, kita mendengar ada masjid ditolak, pembangunannya, lalu kemudian kajiannya dibubarkan, kecuali di mana kira-kira? Silahkan dijawab sendiri. Aneh ini di kita. Aneh. Kita tidak siap berbeda pendapat, tidak siap. Satu sisi, nah, mengagungkan, menggaung-gaungkan toleransi, tetapi
Mereka sendiri yang belum siap menerima perbedaan pendapat. Ini jawaban yang logisnya kira-kira ini apa kira-kira ya? Kenapa mereka membubarkan kajian? Kenapa mereka menolak pembangunan masjid? Gereja, masya Allah, dibiarkan begitu saja gereja. Paus yang kesini, masya Allah disambut dengan luar biasanya. Ini mah para ulama, para kiai yang membahas bagaimana sunnah, mempertahankan kemurnian sunnah. Tetapi apa? Karena kebodohan inilah yang menyebabkan hal-hal demikian terjadi. Enak dah orang bodoh mah. Mereka meyakini kebatilan tersebut sebagai kebenaran. Aneh kan jadinya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bacakan di sini ya. Penulis menyebutkan bahwa tolak ukur keberhasilan iblis saat menggoda manusia bergantung pada peluang yang dimilikinya. Dan apakah peluang yang dimilikinya ini akan semakin besar atau justru semakin kecil? Semakin banyak atau justru semakin sedikit? Hal ini bergantung pada tingkat kewaspadaan dan kelalaian manusia yang digodanya, serta tingkat keilmuan dan tingkat kejahilan, tingkat kebodohan yang manusia itu miliki. Jadi setan mah gak bakal pernah berhenti untuk menjerumuskan manusia. Termasuk yang ini, yang fenomena yang kemarin yang terjadi, penolakan masjid, pembubaran kajian-kajian. Nah, itu termasuk orang-orang yang sudah terperangkap dalam tipu daya iblis. Karena berbeda pendapat ya, beberapa isu misalkannya akhirnya tidak terima. Jadi aneh bin ajaib ya. Saya juga jadi geli melihatnya sekarang itu. Makanya saya itu sekarang lebih kemana kira-kira? Lebih kepada pemahaman mereka. Pemahaman mereka yang kajiannya dibubarkan. Pemahaman mereka yang masjidnya tidak diizinkan untuk dibangun. Kalau misalkan orang-orang itu berilmu, pasti dia akan mengadu argumen. Kalau misalkan secara otot, ngerahkan massa misalkannya, mereka sebenarnya bisa saja. Dan masa mereka, coba kalau misalkan pengajian itu, Masya Allah, ribuan orang yang hadir. Yang membubarkan sama yang hadir di pengajian tersebut kan lebih banyak yang hadir di pengajian tersebut. Coba ustadznya saja bilang mengerahkan jamaah-jamaah yang ada di sana, ayo kita lawan mereka. Bubar langsung yang membubarkan pengajian ini. Habis mereka. Dan jumlahnya sedikit dibandingkan orang yang hadir di pengajian tersebut. Akan tetapi apa? Mereka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik-baik. Ide kita sekarang sangat-sangat beda. Aneh pokoknya. Aneh ya. Aduh, Masya Allah. Sekiranya kalau beda pendapat, kata saya tadi, ya sudah tunjuki dalil. Biarkan nanti orang-orang akan apa? Orang memilih sendiri yang mana kiranya yang benar. Islam ini adalah agama yang sangat rasional. Ya, sekali lagi tidak ada agama yang rasional dibandingkan agama Islam. Semua sudah jelas, putih-putih, hitam-hitam. Nah, orang-orang yang dibubarkan kajiannya ini adalah mereka secara tegas, putih ya putih, hitam ya hitam, bukan abu-abu, bukan. Kuning ya kuning, jelas kuning. Mereka tidak mengatakan yang putih ini adalah hitam. Mereka tidak mengatakan yang hitam adalah putih. Tidak demikian. Jadi aneh ya di kita. Sekali lagi ya, dewasalah dalam menyikapi perbedaan pendapat. Selebihnya mah kumaha masing-masing. Nu penting kurang sampaikan. Kita sampaikan. Ini dalilnya, ini menurut kami, ini ulamanya. Berdasarkan hadisnya, ini adalah hadisnya sahih, ini ada hadisnya lemah, ini hadisnya palsu. Kalau Anda tidak setuju, silahkan bantah lagi. Tidak usah membubarkan kajian. Bisa saja sebenarnya, kalau kiainya ini, kalau Ustadz Salafi ini menyuruh jamaahnya itu melawan, pasti melawan. Kan kata mereka mah diam. Kenapa kira-kira mereka diam? Karena mereka tidak mau melayani orang-orang bodoh. Itu. Jadi sekali lagi, ini termasuk dalam talbis iblis, ya, termasuk gurur tadi dan talbis, meyakini kebatilan sebagai kebenaran, meyakini kesalahan sebagai kebenaran, meyakini keburukan sebagai kebaikan.
Hati-hatilah saudaraku, Anda akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Islam itu agama yang lemah lembut, bukan main adu tojos, bukan main adu otot. Kita pakai ya otak kita. Kita pakai akal kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Silahkan dengerin dulu pendapat mereka, lalu kemudian renungkan. Kalau Anda tidak sepakat, tinggalkan, cari guru-guru yang lain. Anda cocok dengan guru tersebut, silahkan bandingkan dengan guru salafi. Selesai. Nah, itulah orang yang dewasa, yang bersedia dan siap menerima perbedaan pendapat. Ketika seseorang tersebut bersedia dan dia sudah legowo menerima perbedaan pendapat, itulah orang yang disebut dengan orang yang bertoleransi. Katanya demokrasi, menggaung-gaungkan demokrasi, menggaung-gaungkan toleransi. Masya Allah. Kalau kita tidak bersedia, tidak siap ya menghadapi perbedaan pendapat, lalu kemudian kita bubarkan kajian tersebut, hilangkan kajian tersebut, masjid jangan dibangun. Ini demokrasinya di mana ini? Ini toleransinya di mana? Silahkan ya pikirkan sendiri. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya karena suaranya tidak begitu tidak begitu jelas karena bertabrakan sama yang di masjid. Insya Allah kita akan lanjutkan di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.